Hai teman-teman, nama saya Kevin Tanjaya dan di video kali ini saya ingin membahas mengenai sebuah buku yang baru saja saya baca berjudul Homo Deus karya Yuval Noah Harari dan juga Hacking Darwin karya Jimmy Metzl. Buku ini sangat menarik membahas mengenai masa depan manusia. Jadi arah masa depan manusia itu mau dibawa kemana? Dan juga ancaman apa saja sih yang akan kita hadapi di masa depan? Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Arah masa depan kita itu ditentukan oleh narasi apa sih yang akan kita ciptakan atau narasi apa sih yang akan kita tulis untuk membuat semua teknologi-teknologi baru ini menjadi masuk akal. Jadi narasi apa sih yang saya maksud dengan narasi? Kemajuan suatu teknologi itu harus selalu dituntun dengan yang namanya narasi. Jadi narasi dan teknologi ini harus selalu berdampingan. Jika teknologi tidak disertai oleh narasi yang benar, maka bisa mengarahkan ke arah distopia. Jadi distopia itu artinya kehancuran. Seperti kita lihat di film Frankenstein, di mana teknologi diarahkan ke arah yang tidak benar, malah menuju ke kehancuran satu kota. Dan contohnya kita, jika mau lihat di dunia nyata, kita bisa lihat di sejarah. Abad ke-19, penemuan-penemuan mesin-mesin yang disertai dengan breakthrough yang dinamakan revolusi industri, itu adalah hal yang luar biasa untuk umat manusia. Dari yang dulunya bercocok tanam, kita berpindah menjadi menggunakan mesin untuk memproduksi makanan, menggunakan mesin untuk memproduksi alat-alat. Kemajuan teknologi di revolusi industri ini ternyata disertai oleh narasi yang dinamakan sistem ekonomi kapitalisme. Suatu sistem ekonomi yang percaya akan sistem ekonomi pasar bebas. Kapitalisme ini ditulis oleh seorang filsafat yang bernama Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Dia membahas mengenai kapitalisme ini, membahas mengenai teori kapitalisme, membuat sebuah konsep. Dan hal tersebut sangat cocok di kalangan masyarakat. Karena pada saat itu sistem ekonomi berbasis monarki, di mana seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh satu orang raja. Dikarenakan buku The Wealth of Nations ini dipublish dan masyarakat pun sadar akan hal ini dan masyarakat melakukan sebuah revolusi perlawanan. Dan akhirnya sistem kapitalisme ini diterima di seluruh kalangan masyarakat dan membawa bangsa-bangsa barat menuju ke technological breakthrough, dituntun oleh narasi kapitalisme, membawa bangsa-bangsa barat menuju ke industri revolusi dan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Seiring kemajuan teknologi yang terus berkembang pada saat revolusi industri, kita makin sadar bahwa ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan yang belum kita pikirkan pada saat kita membentuk narasi kapitalisme ini. Karena semakin lama kita melihat bahwa ternyata sistem ekonomi kapitalisme ini hanya menguntungkan para kaum borjuis. Para kaum borjuis ini, para pedagang ini memperlakukan pekerja-pekerjanya atau slavery dengan cara yang tidak manusiawi dan juga tidak adil. Sehingga kita mulai melihat bahwa ternyata sistem ekonomi kapitalisme ini hanya menguntungkan segelintir pihak. Dan juga sistem ekonomi kapitalisme ini dicampur oleh unsur kolonialisme pada saat itu. Bangsa-bangsa barat pun melakukan sebuah penjajah atau melakukan sebuah invasi ke negara-negara yang memiliki sumber daya yang berlimpah. Seperti Belanda menjajah Indonesia pada saat itu. Dan juga Inggris menjajah India pada saat itu. Ya, jadi ternyata kita makin lama makin lihat bahwa sistem ekonomi kapitalisme ini ternyata hanya menguntungkan segelintir pihak. Kita baru tahu ternyata ada sebuah kesalahan nih, ada yang tidak benar nih. Tujuan awal dari sistem ekonomi kapitalisme ini dibentuk adalah untuk memperluas kue ekonomi yang dibagikan ke masyarakat. Utopiannya adalah, jadi utopian adalah kesejahteraan, kalau distopian kehancuran, maka utopian adalah kesejahteraan. Jadi utopian dari sistem ekonomi kapitalisme ini adalah bagaimana supaya kue ekonomi yang dibagikan ke masyarakat ini bisa makin besar, di mana seluruh masyarakat, tidak cuma pedagang tapi pekerja juga bisa mendapatkan kesejahteraan melalui gaji yang diberikan oleh para pekerja. Tapi ternyata hal itu malah terjadi sebaliknya, di mana gap antara orang kaya dan orang miskin ternyata makin lama makin tinggi, bisa lama-lama membawa ke malapetaka. Dan ternyata bener aja, kita melalui sebuah malapetaka. Keserakahan manusia yang sangat sulit untuk dikontrol membawa kita menuju ke Perang Dunia I dan juga Perang Dunia Kedua. Bangsa-bangsa barat ini saling berebut sumber daya yang ada, saling mengklaim teritori satu sama lain yang membuat tension itu semakin panas sehingga Perang Dunia I dan II pun inevitable atau tidak bisa dilewatkan. Terjadi juga sebuah perlawanan yang dilakukan oleh para kaum pekerja yang merasa dirugikan oleh sistem kapitalisme ini. Terjadi juga suatu perlawanan dari negara-negara yang dijajah oleh bangsa-bangsa barat, seperti Indonesia pada saat itu, mulai melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jadi terjadi suatu perlawanan dari para orang-orang atau kaum-kaum yang merasa dirugikan dari sistem kapitalisme ini
melawan para kaum-kaum yang diuntungkan. Kita pun mulai sadar bahwa ternyata narasi yang selama ini kita pegang, narasi kapitalisme, narasi kolonialisme, ini ada yang salah dan harus kita perbaiki, harus kita renovasi dan modifikasi. Perang yang makin memanas malah membuat teknologi-teknologi yang baru ini diarahkan ke arah yang makin liar lagi. Terciptalah bom nuklir. Terciptanya bom nuklir membuat kita semakin takut untuk menggunakan narasi yang selama ini kita pegang. Kita semakin berburu-buru untuk memodifikasi narasi yang lama untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di dunia kita sekarang. Dan akhirnya kita pun menggunakan narasi kemanusiaan atau humanisme. Jadi kemanusiaan atau humanisme ini adalah sebuah ideologi yang percaya bahwa segala manusia itu memiliki nilainya masing-masing. Kita percaya bahwa manusia itu memiliki hak untuk hidup dan memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang disuka asal tidak mengganggu orang lain. Dan ternyata hal tersebut bekerja. Ideologi humanisme atau ideologi kemanusiaan ini ternyata bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di dunia kita sekarang. Perang pun ditiadakan. Para pekerja pun akhirnya diperlakukan secara manusiawi dan juga adil, tidak seperti dulu lagi. Penjajahan juga ditiadakan di muka bumi ini. Kita pun juga menciptakan sebuah badan organisasi internasional yang dinamakan PBB pada saat itu. Amerika yang merupakan sang pemenang dari perang ini memasukkan ideologi kemanusiaan atau humanisme ini ke dalam undang-undang konstitusi Amerika Serikat. Sehingga negara-negara lain pun juga terdorong untuk melakukan hal yang serupa. Dunia pun akhirnya kembali damai dan juga stabil. Dari yang dulunya kita menganggap bahwa perang, penjajahan, dan juga tindakan yang tidak adil terhadap pekerja adalah hal yang normal, kita ganti menjadi hal tersebut bukanlah hal yang normal dan juga tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Dan hal tersebut bekerja. Sekarang kita hidup secara damai. Sekarang kita menuntun teknologi kita dengan narasi kemanusiaan yang membawa kita menuju kesejahteraan. Mungkin perang sekarang masih terjadi di beberapa wilayah tertentu, tapi skalanya sangat kecil jika dibandingkan dengan Perang Dunia 1 dan juga 2. Jadi tadi kita bahas tentang sejarah, sekarang mari kita bahas tentang sekarang. Artificial intelligence dan juga genetic editing itu adalah hal yang sangat menarik untuk kita lihat di masa depan, tapi juga di sisi lain agak menakutkan. Jadi teknologi dan juga narasi itu harus selalu berdampingan. Dan jika teknologi tiba-tiba suatu saat akan mengalami sebuah kemajuan yang begitu pesat, maka narasi ini juga nggak bisa tetap seperti ini, harus berubah juga, mengikuti teknologi kemajuannya pada saat itu. Jika tidak, akan menuju ke kehancuran sama seperti di abad ke-19 dan 20 pada saat industri revolusi. Dan tanpa kita sadari, kita sekarang sedang menghadapi sebuah ancaman yang sama seperti abad ke-19 dan juga 20, di mana narasi kita itu sama nih, kemanusiaan, demokrasi, dan lain-lain, tapi teknologi kita itu maju dengan pesat. Dan kita nggak sadar bahwa ternyata narasi kita ini udah nggak cocok dengan kemajuan teknologi yang sedang ada pada saat ini. Jadi kemajuan teknologi seperti artificial intelligence dan juga genetic editing itu tanpa kita sadari mengancam keberadaan manusia, di mana nilai manusia itu ternyata makin menurun dengan adanya teknologi-teknologi secanggih sekarang ini. Buat apa saya menggunakan manusia yang memiliki human error sedangkan robot ini tidak memiliki human error? Buat apa saya menggunakan manusia yang bisa capek sedangkan robot yang tidak bisa capek? Ya, jadi simpelnya seperti itu, di mana nilai kemanusiaan yang selama ini kita pegang itu makin lama makin terancam keberadaannya, dan kita mungkin harus mengganti narasi kemanusiaan ini. Kita mungkin harus mengganti nilai-nilai yang selama ini kita pegang. Sesuatu yang selama ini kita anggap normal, kita harus mulai berpikir lagi dan juga membukakan pikiran kita bahwa ini bukanlah hal yang normal lagi, karena kita sudah berada di era yang berbeda sekarang. Belum lagi ancaman ecological crisis, yaitu pemanasan global yang mengancam seluruh umat manusia, membuat kita harus berpikir lagi bahwa ternyata bukan hanya manusia saja yang memiliki nilai, tapi hewan, hutan, bumi seutuhnya juga memiliki nilainya masing-masing dan saling terinterkoneksi satu sama lain untuk membuat bumi yang stabil, untuk membuat bumi yang bisa ditempati oleh manusia. Kita harus mulai berpikir bahwa ternyata narasi-narasi yang selama ini kita pegang itu ternyata tidak sesuai dengan teknologi yang makin maju sekarang. Dengan cara mencari keuntungan yang kita gunakan sekarang itu ternyata sudah tidak bisa lagi digunakan sekarang, karena kita sudah tahu bahwa ancaman yang mendatang ke depan itu makin besar dan tidak cocok digunakan. Makanya kita harus membuat sebuah narasi baru yang membuat semua teknologi ini menjadi masuk akal. Yang membuat semua ini, bukan hanya teknologi, semua ini menjadi masuk akal. Mulai dari sistem ekonomi, sistem distribusi, cara kita mengkonsumsi barang, itu juga mulai harus kita pikirkan lagi. Apakah sistem ekonomi pasar bebas ini masih bisa kita gunakan sekarang? Akhir dari Perang Dunia II, kita berhasil menghapuskan unsur kolonialisme. Mungkin sekarang kita mulai harus memikir ulang tentang kapitalisme. Apakah kapitalisme
kapitalisme ini masih cocok untuk kita gunakan sekarang di tengah krisis ekologi yang makin memanas ini. Jangan sampai kita telat menyampaikan narasi ini. Dan narasi ini bisa berbentuk apa saja ya, bisa berbentuk karya seni, bisa berbentuk pidato, bisa berbentuk lagu, film, selama itu bisa menyadarkan masyarakat. Semoga pikiran kalian bisa terbuka melalui apa yang saya katakan. Semoga kita memiliki masa depan yang dimana orang-orangnya saling toleransi satu sama lain, saling peduli satu sama lain, menghargai perbedaan, menghargai pendapat, dan juga kita tidak terancam oleh gangguan ekologi krisis atau pemanasan global yang makin lama makin menakutkan. Semoga di masa depan kita sudah tidak memiliki ketakutan itu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.